Mungkin teman-teman yang suka banget dengan industrialisasi, dengan kota industri 5.0, 4.0, mungkin kenal dengan kota Batam kali ya. Nah, wilayah kota Batam itu memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di dalam jalur perdagangan dunia dan ditetapkan menjadi salah satu kawasan bebas atau free trade zone. Permasalahannya, pesatnya pertumbuhan ekonomi yang ada di kota Batam tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan bagi penduduknya. Pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh penduduk yang tinggal di daerah perkotaan daripada penduduk yang tinggal di wilayah pesisir. Sehingga cenderung terjadi kesenjangan antara penduduk di daerah perkotaan dengan penduduk di daerah pesisir kota Batam. Masalahannya, pesatnya pertumbuhan ekonomi yang ada di kota Batam tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan bagi penduduknya. Pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota Batam menyebabkan adanya pemarginalan di dalam masyarakat setempat, yang dimana didominasi oleh adanya nelayan yang tinggal di daerah pesisir atau sering juga disebut dengan hinterland. Penduduk di wilayah pesisir adalah nelayan yang masih hidup di dalam garis kemiskinan. Dan rata-rata masyarakat pesisir yang ada di Kota Batam merupakan masyarakat nelayan yang bermata pencarian sebagai nelayan perikanan laut atau nelayan tangkap. Nelayan tangkap ini merupakan nelayan yang bermata pencarian utamanya ialah mencari ikan di laut. Ketertinggalan masyarakat pesisir di Kota Batam ini merupakan dampak dari suatu kebijakan pemerintah yang lebih mendominasi pembangunan yang ada di daerah perkotaan saja, tanpa memikirkan adanya pembangunan di wilayah pesisir. Akibatnya, aspek distribusi di wilayah Kota Batam, khususnya di kawasan pesisir, agak terabaikan oleh adanya nelayan yang tinggal di daerah pesisir atau sering juga disebut dengan hinterland. Penduduk di wilayah pesisir adalah nelayan yang masih hidup di dalam garis kemiskinan. Dan rata-rata masyarakat pesisir yang ada di Kota Batam merupakan masyarakat nelayan yang bermata pencarian sebagai nelayan. Kemiskinan terkategorikan ke dalam kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi dikarenakan ketidakmampuan si miskin untuk bekerja, melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Dari terciptanya kemiskinan struktural ini adalah pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena pemerintah adalah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan kebijakan cenderung membiarkan masyarakat dalam kondisi miskin, tidak mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat miskin. Jikapun ada lebih berorientasi pada proyek, bukan pada pembangunan kesejahteraan. Sedangkan kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja. Ciri dari kebudayaan miskin ini adalah masyarakat apatis, pasrah, berpandangan jika sesuatu yang terjadi adalah takdir. Nah, terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan yang terjadi pada nelayan atau yang biasa kita sebut sebagai masyarakat pinggiran pantai. Nah, beberapa aspek diantaranya yaitu ada kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin dan banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang bersifat top and down dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek bukan sebagai subjek. Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan. Terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut. Itu biasanya dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya sumber daya manusia dan peralatan yang digunakan nelayan itu sangat berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan. Kemudian keterbatasan dalam pemahaman dan teknologi menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan. Nah, kondisi lain yang turut berkontribusi mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. Nah, tidak pantas jika kita menyebutkan nelayan itu miskin ataupun pemalas, karena jika dilihat dari gaya hidup nelayan yang selalu bekerja keras, namun kendalanya adalah pola hidup konsumtif, di mana pada saat penghasilan banyak tidak ditabung untuk persiapan paceklik.
melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Namun ketika paceklik pada akhirnya berhutang. Nah, itu sering terjadi pada pola hidup nelayan, termasuk kepada lintah darat, yaitu justru semakin memperberat kondisi yang terjadi pada nelayan. Nelayan Batam dalam 1 tahun hanya sekitar 9 bulan dengan rata-rata melaut hanya 20 hari per bulan dari waktu produktifnya. Hal ini tentunya akan memperkecil pendapatan yang akan diperoleh nelayan per bulannya. Seringkali pendapatan yang diperoleh pada musim ikan akan habis dikonsumsi ketika musim paceklik tiba. Jika dilihat dari sisi kepemilikan alat tangkap, banyak nelayan Batam yang merupakan nelayan buruh. Tidak semua nelayan Batam memiliki alat tangkap. Bagi nelayan yang demikian, tidak ada alternatif lain kecuali harus bekerja pada orang lain yang membutuhkan tenaganya, yaitu menjadi buruh nelayan. Kondisi ini menjadi lebih buruk ketika sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para nelayan juragan cenderung kurang menguntungkan nelayan buruh. Di hampir semua pulau yang ada di kota Batam, selalu ada nelayan buruh dan nelayan juragan, yang di Batam lebih dikenal sebagai tokeh. Para tokeh inilah yang selama ini memberi modal melaut bagi nelayan, seperti untuk membeli bahan bakar, rokok, es, dan kebutuhan lain saat melaut. Kemudian, hasil tangkapan nelayan ini didaratkan dan dijual di pelantar atau pelabuhan milik tokeh tersebut dengan dipotong modal yang telah diberikan. Hasil tangkapan nelayan tidak dijual di tempat pendaratan ikan atau TPI, dikarenakan di kota Batam belum ada TPI resmi yang didirikan oleh pemberdayaan masyarakat laut. Kemudian, hasil tangkapan nelayan ini didaratkan dan dijual di pelantar atau pelabuhan milik tokeh tersebut dengan dipotong modal yang telah diberikan. Hasil tangkapan nelayan tidak dijual di tempat pendaratan ikan atau TPI, dikarenakan di kota Batam belum ada TPI resmi yang didirikan oleh pemberdayaan masyarakat. Rekomendasi yang harus dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan nelayan adalah: 1. Seperti meningkatkan kualitas pendidikan nelayan. Dalam hal ini konteksnya adalah nelayan sebagai kepala rumah tangga dan nelayan juga sebagai seperangkat keluarga. Nelayan yang buta huruf minimal bisa membaca dan menulis seperti melalui paket A dan paket B. Dan anak nelayan pun diharapkan mampu menyelesaikan tingkat pendidikannya jenjangnya seperti tingkat menengah ke atas. Sehingga ke depannya perkembangan teknologi kebaharian dan peningkatan ekonomi pun akan lebih mudah untuk dilakukan. 2. Seperti perlunya dirubah pola kehidupan nelayan. Dalam pola ini seperti pola keseharian dan pola berpikir. Pola keseharian konsumtif pada nelayan harus diubah agar nelayan tidak kesulitan dalam kehidupan seterusnya. Dan dibiasakan untuk memperdayakan budaya menabung agar tidak terjerit oleh rentenir. Selain itu, perlu membangun deverifikasi mata pekerjaan bagi nelayan, khusus untuk persiapan bagi nelayan menghadapi masa penceklik, seperti pengolahan ikan menjadi makanan, pengolahan pantai menjadi wisata, dan bentuk penguatan ekonomi lainnya, sehingga bisa meningkatkan harga jual ikan, dan selain hanya meningkatkan mata pencarian pada ikan mentah. Konteksnya adalah nelayan sebagai kepala rumah tangga dan nelayan juga sebagai seperangkat keluarga. Nelayan yang buta huruf minimal bisa membaca dan menulis seperti melalui paket A dan paket B. Dan anak nelayan pun diharapkan mampu menyelesaikan tingkat pendidikannya jenjangnya seperti tingkat menengah ke atas. Sehingga ke depannya perkembangan teknologi kebaharian dan peningkatan ekonomi pun akan lebih mudah untuk dilakukan. 2. Seperti perlunya dirubah pola kehidupan nelayan. Dalam pola ini seperti pola keseharian dan pola berpikir. Pola keseharian konsumtif pada nelayan harus diubah agar nelayan tidak kesulitan dalam kehidupan seterusnya. Dan dibiasakan untuk memperdayakan budaya menabung agar tidak terjerit oleh rentenir. Selain itu, perlu membangun deverifikasi mata pekerjaan bagi nelayan, khusus untuk persiapan bagi nelayan menghadapi masa penceklik, seperti pengolahan ikan menjadi makanan, pengolahan pantai menjadi wisata, dan bentuk penguatan ekonomi lainnya, sehingga bisa meningkatkan harga jual ikan, dan selain hanya meningkatkan mata pencarian pada ikan mentah. 3. Peningkatan kualitas perlengkapan nelayan.
dan juga fasilitas pemasaran. Sangat perlu adanya dukungan kelengkapan teknologi, baik itu dari perahu maupun alat tangkap para nelayan, agar kemampuan para nelayan di Indonesia bisa sepadan dengan para nelayan di luar negeri. Begitu pula fasilitas pengolahan dan juga penjualan ikan, sehingga ikan yang dijual bisa lebih dengan harga yang mahal. Keempat, adanya sebuah kebijakan atau perlunya sebuah kebijakan sosial dari pemerintah, yakni berisikan program yang memihak pada nelayan. Kebijakan pemerintah sendiri itu terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang harus diterapkan dengan sistem bottom up atau bottom up sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan juga kebutuhan masyarakat, terutama nelayan. Kebijakan yang lahir berdasarkan partisipasi dan juga keterlibatan para nelayan, bukan lagi nelayan sebagai objek program yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan melibatkan sehingga masyarakat nelayan menjadi subjek pada sebuah program. Selain itu, penguatan dalam hukum terkait zona tangkap para nelayan, penguatan armada patroli laut, dan juga pengaturan alat tangkap yang tidak mengeksploitasi kekayaan laut dan juga ramah lingkungan.